Coba bayangkan ini, kamu sedang merasakan badan pegal linu ya, luar biasa, sakit pinggang atau linu di persendian, rasanya tidak nyaman sekali tentunya ya untuk melakukan aktivitas. Lalu ada teman atau tetangga yang merekomendasikan coba minum jamu ini ya, ada di warung, bentuknya saset atau botol kecil. Dijamin manjur sekali minum, badan langsung enteng. Nah, kamu pun mencobanya dan benar saja ya. Setengah jam setelah minum, ya semua rasa sakit ataupun pegal linu ya, badan pegal-pegal linu-linu itu hilang seketika. Badan terasa bugar, luar biasa, ajaib sekali ya. Nah, kamu pun mungkin jadi ketagihan ya dengan fenomena ini. Setiap kali badan terasa tidak enak, ya kamu langsung minum jamu ajaib itu. Tapi, ya tahukah kamu, di balik efek manjurnya yang instan tadi, ada bahaya yang mengerikan yang sedang mengintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Hari ini saya ingin membicarakan dari hati ke hati ya, tentang sesuatu yang sangat serius. Ya, ini banyak di sekitar kita, tapi masih banyak yang belum tahu tentang edukasi ataupun hal ini. Kita akan membahas bahaya tersembunyi di balik jamu-jamu manjur yang dijual bebas ya, dan tidak jelas asal-usulnya. Jamu yang saya sebutkan ya sebagai jamu abal-abal ataupun jamu oplosan. Nah, saya sangat paham sekali keinginanmu ya untuk sembuh dari rasa sakit ya, tapi sebagai dokter saya sangat khawatir ya, karena semakin banyak ya kasus pasien yang masuk ke IGD ya dengan keluhan nyeri perut hebat, ya muntah darah, bahkan sampai lambungnya itu bocor ya. Dan setelah ditelusuri ternyata mereka punya riwayat rutin minum jamu ajaib ini. Nah, tujuan saya ya hari ini adalah untuk membuka mata kita semua ya, kenapa jamu ini bisa manjur dan bagaimana prosesnya jamu ini yang katanya herbal itu justru bisa merusak dan membocorkan lambung. Nah, pertanyaannya, kenapa jamu ini bisa sangat manjur dan juga dengan cara yang instan? Nah, ini adalah pertanyaan pertama yang harus kamu curigai ya. Jamu herbal tradisional yang aman dan dibuat dari bahan alami, misalkan kunyit, jahe, temulawak ya. Nah, itu cara kerjanya pelan-pelan ya. Itu butuh waktu ya, tidak ada yang instan. Nah, lalu kenapa jamu abal-abal ini bisa manjur seketika? Nah, jawabannya sederhana ya, karena itu bukan jamu murni. Jadi kadang ada ya penjual nakal, produsen nakal ini diam-diam mencampurkan obat kimia ke dalam ramuan jamu mereka ya. Nah, ini yang sering disebut dengan BKO ataupun bahan kimia obat. Dan obat yang mereka campurkan biasanya adalah kombinasi ya obat pereda nyeri dan juga radang ya, dosisnya itu lumayan tinggi. Nah, ini adalah obat yang keras ya, yang biasanya butuh resep dokter untuk mengatasi nyeri hebat. Nah, ini mereka masukkan dalam dosis yang tidak terukur. Nah, kemudian ada juga steroid namanya. Nah, ini adalah obat dewa yang bisa bikin ya badan terasa super bugar dan juga merasa semua peradangannya itu hilang seketika. Nah, jadi rasa enteng dan juga plong yang kamu rasakan itu bukan karena herbalnya, tapi karena kamu baru saja menelan obat keras dosis tinggi tanpa kamu sadari. Bagaimana obat campuran ini merusak lambung? Nah, disinilah ya masalah besarnya ya, baru saja dimulai. Jadi lambung kita itu secara alami memproduksi asam lambung yang sangat kuat untuk mencerna makanan. Ingat ya, asam lambung itu ada normal. Nah, itu dia untuk mencerna makanan. Agar lambung tidak ikut tercerna oleh asam lambung sendiri, ya dinding lambung itu memiliki lapisan pelindung ya, berupa lendir yang tebal ya, supaya dindingnya itu nggak iritasi. Obat pereda nyeri yang keras tadi, yang dicampurkan ke jamu tadi ya, itu memiliki efek samping yang sangat terkenal ya, yaitu mengikis dan juga merusak lapisan pelindung lambung. Nah, apalagi ya jika diminum terus-menerus dalam jangka panjang ya, tanpa aturan yang jelas. Bayangkan dinding lambungmu yang tadinya dilapisi pelindung tebal ya. Nah, sekarang pelindungnya dirusak dan juga ditipisin ya oleh obat di dalam jamu itu. Akibatnya dinding lambungmu yang telanjang tadi ya itu akan langsung berhadapan ya dengan asam lambung yang korosif. Nah, kemudian ya bagaimana proses dari luka kecil hingga menjadi lambungnya bocor. Nah, proses ini itu tidak terjadi dalam satu malam ya. Nah, jadi itu kalau seandainya sering kali minum jamu abal-abal tadi, ya itu tahap pertamanya itu iritasi tentunya. Nah, mah dulu ya. Jadi dinding lambung yang mulai menipis ya akan teriritasi oleh asam lambung. Nah, kamu akan merasa perih ya, perutnya kembung atau nyeri di ulu hati. Nah, kamu mengira ini mah biasa ya, tapi padahal bukan.
Kemudian tahap kedua terbentuknya luka lambung ya, ataupun luka lambung ya karena kamu merasa pegal-pegal lagi badannya, kemudian kamu minum jamu ajaib tadi ya, jamu oplosan. Nah, obat keras yang terdapat di dalamnya itu akan mengiritasi lambung terus-menerus ya. Nah, iritasi tadi yaitu yang awalnya mungkin hanya permukaan ya lama-lama menjadi lebih dalam ya, jadi luka terbuka ya, jadi dinding lambungmu makin rusak. Nah, kemudian tahap puncak, jadi lambungnya bocor atau bahasa medisnya perforasi. Nah, luka tadi ya, kalau seandainya tidak diberikan kesempatan sembuh, tidak diobati ya, nah itu disiram terus sama asam lambung, kena asam lambung terus ya. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi semakin dalam ya, yang tidak menutup kemungkinan nanti malah jebol ya, dinding lambungnya jadi bolong. Nah, inilah yang disebut dengan lambung bocor ya, ataupun perforasi lambung. Nah, apa yang terjadi saat lambung bocor? Nah, tentu ini adalah kondisi yang gawat darurat ya, yang mengancam nyawa. Nah, jadi seluruh isi lambungmu ataupun makanan ataupun minuman ya itu bisa keluar ya lewat lubang tersebut ya. Kemudian juga kuman-kuman ya bisa masuk ke situ ya, bisa keluar ke situ juga. Akhirnya perutmu ya itu harus disteril ya, ataupun bisa kena peritonitis nanti. Nah, ini akan menyebabkan peradangan hebat ya di rongga perut ya, pasien akan mengalami nyeri hebat ya, kemudian perut kaku seperti papan, demam tinggi, infeksi berat, sepsis ya. Satu-satunya pertolongan yaitu dengan operasi besar ya. Jadi nanti lambung yang bocor tadi tentu ditambal ya, ataupun nanti diperbaiki. Nah, kemudian ya seluruh rongga perut ya dibersihkan, disterilkan supaya tidak infeksi lagi. Ya, itu operasinya tentu yang bukan main-main. Semua ini berawal dari apa? Ya tentu dari jamu ajaib tadi ya, jamu abal-abal tadi. Nah, tadi teman-teman ya hati-hati. Tip agar terhindar dari bahaya ini gimana? Harus hati-hati. Pertama, curiga pada efek instan ya. Ingat ya, jamu herbal alami tidak bekerja instan ya. Jadi kalau seandainya minum jamu 15 menit langsung bikin bugar total dari nyeri hebat ya. Nah, itu kamu curiga ada obat di dalamnya. Kedua, wajib cek izin BPOM. Nah, jangan hanya lihat ada tulisan BPOM ya, cek keaslian nomornya ya, dicek beneran ada atau enggak. Nah, ketiga itu hindari membeli jamu tanpa merek ya. Nah, apalagi dari mulut ke mulut ya. Maksudnya dari mulut ke mulut itu tadi karena manjur instan tadi ya. Nah, jadi hindari jamu-jamu yang enggak jelas ya. Kemudian jika sakit periksa ke dokter. Nah, jadi teman-teman ya kalau memang merasa badannya pegelinu sering ataupun terus-terusan ya, nah, itu coba konsultasikan ke dokter kalau memang terlalu mengganggu. Atau mungkin bisa perbaiki dulu gaya hidupnya, pola hidupnya, ya istirahat cukup, minum suplemen ya. Nah, itu boleh. Nah, tapi kalau masih mengganggu sebaiknya konsultasikan ke dokter. Kesimpulannya ya teman sehat, jangan pernah lagi meremehkan jamu abal-abal ya. Karena efek manjur yang instan itu memang harus dilihat ya apakah ada obat di sana ya. Nah, obat dicampur secara ilegal. Nah, obat-obatan ini terutama ya obat pereda nyeri ya jika dikonsumsi terus-menerus ya tanpa aturan yang jelas ya itu akan mengikis lambung, mengiritasi lambung, bikin lambung bocor ya, itu tidak menutup kemungkinan ya. Nah, jadi saya tahu ya teman-teman mungkin ingin rasa sakitnya segera hilang, tapi ya kita harus berpikir secara logika ya. Jangan sampai ya teman-teman ya melenceng. Ya malah nanti ya terpapar jamu abal-abal. Jadi bocor lambungnya itu masalah baru ya. Oke teman-teman, kira-kira ada pengalaman apa tentang minum jamu? Ya, jamu itu sehat kalau seandainya yang memang benar alami ya. Nah, silakan tulis di kolom komentar ya pendapatmu bagaimana ataupun pengalamanmu bagaimana. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like video ini, di share video ini, subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat, sampai jumpa.